Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Prodi Hukum Pidana Islam, dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Di sini saya akan menganalisis atas perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada semula Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014. Baik, kita harus tahu dulu tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, perlindungan saksi dan korban ini merujuk pada upaya tindakan yang diambil oleh negara atau institusi lainnya yang melindungi saksi dan korban kejahatan dari ancaman, intimidasi, atau bahaya lainnya yang mungkin dihadapi sebagai akibat dari keterlibatan dalam proses peradilan atau pengumpulan informasi yang relevan untuk penyelidikan dan atau pengadilan. Nah, di kita itu di Indonesia itu ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, adanya perubahan atas Undang-Undang nomor 13 itu tahun 2006 kepada nomor 31 tahun 2014. Itu undang-undang adalah instrumen yang mencerminkan nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat pada suatu waktu tertentu. Jadi dengan seiringnya berjalan waktu itu kebutuhan dari masyarakat itu harus dipenuhi dengan perubahan undang-undang tersebut. Pasti akan ada perubahan undang-undang kalau dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, alasan undang itu mengalami perubahan itu perkembangan sosial dan budaya, ada teknologi, keputusan hukum, kebutuhan ekonomi juga bisa menjadi faktor perubahan tersebut, ketidaksesuaian dan kesalahannya. Bahkan ada tuntutan politik juga. Ini yang sangat berbahaya. Kemudian ada perubahan demografi dan lain-lain. Banyak sekali yang alasan undang itu mengalami perubahan. Nah, beberapa pasal mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 itu ada 31 pasal, bisa dilihat di sini dari pasal 1, 5, 6, 7A dan sampai 43. Nah, saya hanya menjelaskan dua pasal. Yang pertama ada di bab 1 itu ada pasal 1 dari Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 ada 6 ayat yang dirubah. Maksud saya ada 6 ayat di Undang-Undang RI tahun 2006 itu. Kemudian di Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 itu ada 11 ayat. Yang pertama itu pada bab 1 pasal 1 itu undang-undang yang telah direvisi terdapat tambahan pada pasal 1 ayat 2 yaitu tentang saksi pelaku. Nah, di sini tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Itu namanya justice collaborator. Nah, di sini saksi pelaku juga bisa dilindungi oleh LPSK. Jadi kita itu lembaga perlindungan saksi dan korban. Seperti yang telah terjadi ramai di media sosial bahwa adanya justice collaborator. Itu wajib dilindungi oleh LPSK. Selanjutnya ada tambahan pada pasal 1 ayat 4 yaitu tentang pelapor. Nah, pelapor ini orang yang memberikan laporan, informasi atau keterangan kepada penegak hukum. Kalau dulu hanya dilindungi itu hanya korban saksi. Nah, padahal saksi juga merupakan pelapor yang berinformasi. Maka sering berjalannya waktu disempurnakan kembali di undang-undang ini. Yang selanjutnya adalah perlindungan pada pelapor ini. Kemudian tambahan pada pasal 1 juga ayat 9 itu setiap orang. Nah, setiap orang di sini adalah perseorangan atau korporasi, bisa dilakukan oleh sendirinya atau berbentuk korporasi. Dalam ayat 10-nya itu kompensasi. Nah, di sini kompensasi ini merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya ya, yang menjadi tanggung jawab pada korban atau keluarganya. Jadi ada kompensasi, misalnya 1 juta merupakan ganti ruginya, kemudian ada kompensasi dari pemerintah 500.000 misalnya, sebagian, tidak sepenuhnya. Nah, yang terakhir itu ada di pasal 1 itu ayat 11 ada restitusi. Nah, ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Nah, di sini restitusi ini adalah misalnya suatu tindak pidana pelecehan seksual yang kemudian si korban mengalami luka robek pada bagian intimnya misalnya, dibawa ke rumah sakit. Kemudian dalam rumah sakit tersebut kan ada memerlukan biaya. Nah, di sana biaya tersebut dikumpulkan itu nanti pas di sidang pengadilan minta restitusi ini. Maka LPSK wajib mendampingi untuk restitusi ini supaya dapat ganti rugi dibebankan oleh kepada pelaku atau pihak ketiga. Nah, kemudian perubahan bab 2 pasal 5 ini satu lagi yang saya akan bahas, yaitu ada 2 ayat yang pada tahun 2006, kemudian di tahun
2014 di Undang-Undang 31 itu ada 3 ayat. Ada pasal di ayat 1 itu ada 13 sub, di sini ada 16 sub. Nah, pada undang-undang yang baru ditambah pada sub 5, pasal 5 ayat 1 sub I ya. Itu dirahasiakan identitasnya. Jadi si saksi dan korban itu bisa jadi dirahasiakan identitasnya supaya tidak diketahui oleh si tersangka atau terdakwa itu. Nah, ini ada di perlindungan saksi dan korban yang itu. Kemudian sub K-nya ada yaitu mendapat kediaman sementara ditetapkan dulu supaya ada perlindungan yang lebih ketat lagi itu untuk kejahatan-kejahatan yang ekstra mungkin ya. Kemudian pada sub O juga ada yaitu mendapat pendampingan. Nah, di sini pendampingan ini yang memang harus dari awal mulai pelaporan sampai putusan ini harus didampingi terus biar tidak ada tekanan dari pihak penyidik atau penuntut atau dari pihak ketiga lainnya. Nah, selanjutnya pasal 5 ayat 3-nya ini yang ditambahkan ini, selain kepada saksi atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diberikan kepada saksi, pelaku, pelapor, dan ahli. Nah, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan kepada justice collaborator itu. Karena hal tersebut bisa tercantum dalam pasal 1, itu tambahan sebagai siapa saja yang mendapat perlindungannya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu juga yang terbatas. Nanti di lain kesempatan saya akan menjelaskan mungkin lebih detail lagi mengenai hal ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.